Nah, kali ini saya akan menampilkan lebih lanjut ya, feature-feature apa aja sih yang menarik kalau interkoneksi itu antara PBXEC ya, saya mau punya ya. Tadi ketemu PBXEC, ketemu PBXEC itu kayak apa. Nah, kali ini aku presentasinya hanya 8 halaman ya, simple. Mungkin nanti kita tanya-tanya jawab aja ya. Jadi 8 halaman itu pertama ini ya judulnya. Terus yang halaman ke-8 Thank you. hanya thank you gitu ya. Berarti 8 kurang 2 hanya 6 meja presentasinya. Tapi mudah-mudahan menarik lah buat teman-teman semua. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau aku kali ini langsung aja ya. Jadi untuk interkoneksi antara PABXEC itu tidak membutuhkan beli apa-apa lagi. Kita tidak butuh membeli license dan modul-modulnya, ya. Jadi kalau kita ingat dulu masa-masa kita megang Panasonic ya, nah kita butuh membeli activation key, license atau capacity ya. Nah teman-teman masih ingat dulu kita harus beli activation key untuk one look misalnya, terus IP trunk kalau misalnya tidak pakai one look ya, dan juga kita harus menaikkan capacity dari PB-nya juga. Nah, terus yang lain itu kita pun harus membeli modul-modul loh. Ingat nggak teman-teman? Nah, di Panasonic kita harus beli DSP card, storage, atau mungkin card-card yang lain. Ya, dan ini juga pasti masih karena Panasonic nggak ada, nggak apa-apa ya kita omongin ya. Nah, tetapi beberapa orang itu modelnya masih kayak gini, beli lesson, beli capacity, beli storage, beli modul-modul yang lain. Nah, kalau di Sigma itu tidak membutuhkan membeli ini semua. Jadi yang dibutuhkan adalah membeli main unit aja, penambahan main unit. Tanpa membeli lesson-lesson yang lain. Nah, ini menariknya ya, teman-teman ya. Dari sini ada yang ditanyakan, boleh langsung dari teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Jadi yang berikutnya adalah kita kapasitasnya menjadi unlimited. Ya. Jadi kalau di sini saya hanya menulis ada 4 PBEC ya. Karena sebagai nanti sampai ke belakang saya akan memperlihatkan dengan 4 PBEC. Tapi seharusnya kita itu unlimited. Jadi koneksinya seperti apa? Ya kita menggunakan trunking. Kita menggunakan trunking based on IP trunking. Jadi asal connect ke jaringan, ya, ya udah selesai tanpa membeli modul-modul lain ya untuk ini. Jadi kita unlimited capacity. Jadi ada orang saya bisa PB kita bisa sampai 1 juta extension. Kalau kita lebih dari itu karena kita unlimited suka-suka customer yang mau implementasi seperti apa ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Ya, teman-teman bagaimana? Ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Yang penting ngerti dulu ya teman-teman ya. Ini saya buat cuma 6 halaman, mudah-mudahan dengan halaman ini lebih cepat ya. Tapi masuknya itu cepat itu. Oke, berikutnya yang ketiga. Feature yang ketiga adalah, Lupa sih. Kalau ke 2 GHz-nya bisa kan nah, ada 5, ada 2 ya. extension Enggak ya? plan numbering. Dulu pernah bisa ya. Saya lihat di sini kok. Teman-teman ada mengerti dia maksudnya?
yang biasa dulu menggunakan Panasonic, ini perlu Ini namanya 5 doang. planning numbering ya. Bentar. Masa salah setting ya? Bisa baca kali ya? Sorry. Sharingnya masih kelihatan ya teman-teman ya? Masih, Pak. Gede Masih. banget. Masih, Soalnya Pak. di aku malah kekunci. Oke. Nah, kalau misalnya membicarakan planning numbering, ya, kita misalnya di satu PBK ya, punya extensionnya adalah 1001, 107, 2, atau 3001 ya, 30.001. Ini tidak boleh, benar nggak teman-teman? Karena digitnya harus sama kan? Masih ingat teman-teman yang lainnya? Iya, Ya, Pak. ya. Jadi kalau kita dulu pakai Panasonic, ini tidak dibolehkan. Kalau 4 digit ya pakai 4 digit. Kalau pakai 3 digit, pakai 3 digit. Kita nggak bisa extensionnya itu seenak kayak gini. Nah, nah ini harus kita ingat. Yang penting kita sudah tahu ya. Memang ada sesuatu yang harus kita samakan gitu ya. Sama dengan PBB yang lain juga ya. Nah, tetapi menariknya di Senggoma ini dibolehkan. Nah, jadi kalau misalnya dulu di Panasonic, misalnya ada hotel, hotelnya itu ada 10 lantai, ya. Lantai satu itu misalnya pakai 3 digit, digit. Ya, misalnya 101, 102, kamar 102, sampai 9 lantai ya. 901, 902. Kalau misalnya lantainya lebih dari 10, apakah bisa ada 10XX? Nggak bisa kan ya teman-teman ya di Panasonic itu. Ada bayangan nggak teman-teman? Dulu Panasonic nggak bisa melakukan itu. Tetapi nanti Seguma bisa. Jadi di lantai 11, jadi lantai 1 sampai 9 pakai 3 digit. Misalnya 901, 801, 701. Nah, begitu sampai lantai 8 ditulis 10XX, lantai 11, 11XX. Nah, kalau di Singkoma diperbolehkan. Bahkan cuma 1 digit pun boleh seperti ini. Ini yang menarik. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia ada interkoneksi PBX yang kedua, teman-teman? Misalnya kebetulan 1001-nya di PBX 1. 1003-nya ada di PBX 2. Nah, di PBX 1 itu ada 107 tensionnya, di PBX 2 itu ada 101. Apakah ini dibolehkan? Ya, pasti di Panasonic nggak boleh. Sama dengan si Panasonic kan ya. Tapi kalau di Sengoma diperbolehkan. Yang penting, extensionnya tidak sama, harus lain. Kalau ini kan memang nggak sama ya, walaupun digitnya berbeda-beda, ada 1001, 107, tapi di sini yang di bawahnya PBX 2 jadi 1003, 101 ini kan berbeda. Nah, ini sangat memungkinkan. Jadi kalau 101 nelpon 1001,
dia akan otomatis lari ke payback yang pertama. Nah, inilah salah satu kelebihan Sengguma yang dulu tidak dipunyai oleh Panasonic dan PB lainnya yang ada sekarang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya yang dari sampai sini? Pak Helmi nanya, Iya. kalau ada nomor yang sama, memungkinkan nggak, tapi dengan prefix? Itu pertanyaan yang bagus sih. Aku nunggu pertanyaan dulu. Jadi gini, kalau misalnya di payback 1 ini ada extension 101 juga, 101. Jadi yang 107 nelpon ke 101, dia akan lari ke 101 yang ada di payback 1. Ada bayangan nggak? Ya. Jadi dia masih tetap jalan, tetapi dia mendahulukan yang ada di payback-nya sendiri dulu. Jadi kalau di sini payback 1 udah 101, payback 2 ada 101, dan telepon 30000 ini ya, di payback 2, telepon 101, lari kemana? Baik 1. Enggak. Kalau 30000, dia nelpon ke 101, larinya ke payback 2. Oh, 101 yang payback 2. Dia nggak lari menyeberangnya. Dia mendahulukan yang di dalamnya. Ada bayangan ya? iya Pak. Jadi sederhananya, jangan sampai ada yang sama extensionnya. Bukan yang nggak bisa jalan, bisa, tapi dia akan menuju ke payback yang sama dulu, baru dia mencari keluar. Gitu. Itu menariknya. Kalau di Senggoma itu. Padahal nomornya itu aneh-aneh ya. Kalau di Panasonic gimana ada 1001, ada 101 juga di sini bisa lewat, nggak bisa karena 4 digit sama 3 digit nggak bisa kan. Kalau di Senggoma bisa. Nikmat banget ya Senggoma ya. Terus bagaimana kalau dengan menggunakan prefix? Tadi yang ditanyakan oleh Andi. Jawabannya bisa. Jadi kalau tidak ada planning number, berarti yang dilakukan adalah menggunakan prefix. Begitu menggunakan prefix, kalau dia misalnya payback 1 ini prefixnya 91 ya, payback 2 92, maka 30.000 mendial prefix dulu 91, maka dia akan lari ke payback 1. Kemudian dia mendial ke 101, berarti 101 yang ada di payback 1. Ada bayangan, Andi? Iya Pak. Jadi kalau misalnya pakai prefix pun kita masih bisa. Tapi saya rasa kalau masih dalam satu perusahaan, lebih baik menggunakan kayak begini, tidak usah menggunakan prefix. Jadi teleponnya itu nomornya itu terserah mau berapa digit, yang penting nggak sama dia akan lari ke yang dituju. Lebih menarik demikian daripada pakai prefix ya. Prefix itu zaman kuno lah ngomong. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman mungkin di sini? Oke, nggak ada. Oke. Kemudian ada payback 3. Nah, di payback 3 ini saya mempunyai digitnya itu sampai 10 digit. 21, 256, 75, 300. Apakah diperbolehkan?
Kalau di Panasonic pasti tidak boleh. Tetapi di Senggoma ini dibolehkan. Karena Senggoma mensupport sampai 10 digit. Jadi supportnya itu dari 1 digit ke 10 digit. Semua dipakai aja lebih baik. Gitu ya. Asal tidak ada yang sama. Gitu aja. Kalau sama nanti dia mendahulukan di PBK-nya sendiri. Nah, kemudian nanti PBK berikutnya yang keempat, sorry. Ada lagi yang sama? Ya, asal tidak sama extensionnya antara PBK dia berjalan. Oke, sampai sini yang penting teman-teman ngerti ya. Sangat sederhana, tapi nggak semua PBK itu punya kayak begini, gitu kan. Inilah yang dulu di Panasonic nggak ada, sering ditanyakan oleh customer, di Senggoma ada. Jadi masa-masa lalu kita nggak bisa solusinya, sekarang di Senggoma ada solusinya, ya. Jadi teman-teman bisa gencar. Dulu di Panasonic nggak bisa, kita bisa. Jangankan Panasonic, bebek yang sekarang pun merek yang lain pun masih kayak Panasonic, nggak bisa seperti ini. Nah, inilah kelebihan kita. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Nggak ada yang menanyakan lagi nih. Berarti kita menuju yang keempat. Nah, ini exception yang tadi sama ya. Dengan yang tadi. Exception sama. Cuma saya ngebuatin namanya. Ya. Namanya misalnya C1001 namanya Pak Wahyu. 107 namanya Andi. Extension 2 namanya Nur ya. Semua saya sebutin namanya. Nah, bagaimana dengan kontak yang ada di bebek ini? Jawabannya adalah dia menjadi single kontak. Kontaknya di semua bebeknya itu menjadi sama. Jadi kalau saya urutkan dari nomor 1 yang paling kecil, nomor satunya Martono. Martono di bebek 3. Ya. Extension 2 namanya Nur. Nah, ada di bebek 1. Sampai seterusnya yang namanya Rijanto 30100 adanya di PBX 3 lagi. Nah, ini nanti konteksnya itu seperti ini. Dan ini real time. Real time itu maksudnya apa? Umpama. Umpama ya, umpama. Extension 70010. Namanya Helmi. Kemudian saya ganti. Ya, saya ganti namanya menjadi Senggoma. Nah, kalau sudah diganti namanya Senggoma gini, karena dia real time, berarti kontaknya seharusnya 70010 ini menjadi Senggoma. Padahal dia kan adanya hanya di bebek 4 sebetulnya kan, sensor ini. Tapi yang bebek 1, 2, 3 melihatnya harusnya ini bukan Hemi lagi. Saat itu juga namanya menjadi Senggoma. Nah, itulah yang namanya real time. Ini yang berubah. Yang ngubah siapa? Ya, playback nya. Ada yang disetting? Nggak ada. Ya, namanya real time itu saat itu juga. Jadi semua playback ini, playback 1, 2, 3, 4 ini melihat konteksnya kayak gini. Begitu diubah, langsung berubah. Nah, ini luar biasanya.
Nah, terus kemudian saya ngubah lagi 106. Saya ubah sebagai PPK. 106 ini berubah lagi. Ini penting ya. Tanpa ngedit apa-apa lagi, hanya berubah satu, berubah semua. Dan ini bisa berlaku kontaknya itu pertama menggunakan sipon. Di sipon itu langsung berubah kontaknya. Jadi tinggal diklik menu kontak yang ada di P series atau di 1T020 series ya, langsung berubah saat itu juga. Kemudian bagaimana kalau menggunakan telepon digital phone? Digital itu punyanya Fanfil ya, yang two wire, ingat X303 two wire ya, -2. 2W. Ya, itu ikut berubah juga. Hebat, luar biasa. Bagaimana dengan yang siponnya, softphone-nya? Ikut berubah juga. Nah, berarti harus diubah dong di semua telepon. Jawabannya nggak usah. Telepon itu otomatis mengubah semua. Sampai ke softphone-nya. Inilah menariknya. Yang nggak punya di PBX lain. Apalagi yang namanya Panasonic ya. Nggak mungkin ini. Ini teman-teman punya PBX Panasonic dulu ya. Ada 2 lokasi. Extension 101 ada Helmi di PBX 1. Begitu lihat di PBX 2 nggak ada kan? Waktu lihat di kontaknya teleponnya di PBX 2 ada nggak nama Helmi? Nggak ada. Jadi dibuatlah print-printan ya, print-printan 101 Helmi gitu kan. Tapi di kontaknya telepon ada? Nggak ada. Ya itu hanya karena permainan planning numbering. Ya itu kerjanya Panasonic itu kayak gitu. Kelihatannya hebat padahal kecek-kecek ya sebetulnya. Dengan gayanya bilang buktinya nggak berubah kontaknya. Kontaknya nggak single, tapi menjadi banyak gitu kan. Tiap PBX lain-lain kontaknya. Nah, sampai sini ada bayangan teman-teman? Atau ada yang bertanya? Silahkan. Teman-teman ada yang bertanya? Atau sudah ngerti? Lanjut Pak Helmi. Lanjut ya, ya. Yang penting ngertinya ini. Ya, ini hal-hal yang ini semuanya sederhana, tetapi kita terangkan ke customer kita, ke dealer kita, sangat penting banget. Mereka pasti nggak nyangka, mereka megang NS300 dulu nggak kayak gini. Kalau ada interkoneksi, kalau ini sangat luar biasa. Oke, bagaimana kira-kira teman-teman? Sampai yang keempat ini menarik nggak? Saya ngomong apa? Menarik, Kira-kira Pak. menarik ya. Kalau aku Baik. sih memang bilang harus menarik sih. Kalau analog gimana, Pak? Telepon analog. Itu harus ditanya itu benar. Wah, analognya bagaimana gitu kan. Masalahnya telepon itu kan bukan hanya sipon, bukan hanya sopon, ada juga yang namanya analog. Terus bagaimana dengan apa namanya? speaker speaker paging gitu ya. Kan kita kan Sengomanu kan semuanya terkoneksi itu banyak kan. Sampai ke paging juga, terus intercom yang lainnya. Itu jawabannya ada di nomor 5 itu. Nanti setelah ini kita lanjut ke nomor 5, Carin. Yang terakhir ya gitu ya. Mungkin yang lain yang berkenan dengan yang dari 1 sampai 4 ada yang ditanyakan boleh? Pak ini mau tanya Ya, lagi. ya. Untuk yang single contact ini berarti kita melihatnya di webnya, web base atau biasa lihat dari IP phone-nya? Dari IP phone-nya. Oh, Menu kontak di IP phone, menu kontak yang ada di shop phone,
menu konteksnya semua. Berarti kalau ngomong single konteks, pada saat ini di 4 PABX-nya ini diintegrasikan, berarti secara otomatis dia akan menjadi total single konteks gitu ya Pak, melihatnya. Iya, ngelihat di endpoint-nya menjadi satu. Oh, oke. Baik. Di Dan endpoint-nya nanti ya. akan berurutan ya Pak, secara otomatis dia nomornya akan Iya, berurut. Yang paling kecil betul. sampai yang digitnya paling besar. Betul. Nah, siap. Luar biasa emang. Mantap, mantap Pak. Iya. Ini yang nggak punya di bebek lain. Yang punya hanya di Senggoma dan yang sudah di-upgrade firmware oleh Pak Anang. Makanya Pak Anang itu perlu 2 minggu ya. Salah satunya ini. Dan kalau orang beli Senggomanya bukan dari ITCOM, ini nggak ada. Nggak kayak seperti ini. Jadi kalau ketemu dengan kompetitor atau black market ya, parallel market, kita ngomongin ini mereka pasti kalah. Ada bayangan teman-teman? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya coba hapus dulu. Kita lanjut ke yang lain. Nah, cara interkoneksinya itu apakah PBX-nya harus sama semua? Jawabannya enggak. Kita itu multi model, ya. Pertama, misalnya kita punya PBX SEC 25 atau 40 ya. 25 dan 40 itu hampir sama ya modelnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita interkoneksikan ke model lain, misalnya PBX 60 atau 100. Bisa. Kemudian kita interkoneksikan ke yang 400 atau 1200. Dan selanjutnya sampai yang 2001. Nah, ini bebas ya, bebas. Dan kita itu support multi phones seperti yang dijanjikan oleh Pak Syahrir tadi. Ya. Jadi teleponnya itu macam-macam, bisa menggunakan API atau SIP phone, menggunakan soft phone, menggunakan digital phone, ya, menggunakan analog telepon dan menggunakan paging, intercom dan lain-lainnya. Dan ini semua pasti single contact semua yang ditanyakan oleh Syahrir tadi. Jadi inilah jawabannya. Dan kita bisa memulai dari extensionnya itu mulai 25. Ya, yang 25. Nah, 25. Kemudian di atasnya adalah naik jadi 40. Nah, ini menarik nih. Dari 25 berarti PBX-nya itu PBX kita bisa naik menjadi PBX yang 40. Kemudian di atasnya berapa kira-kira teman-teman? Aku mau tanya. PBX berapa kapasitas yang bisa di atas 40? 60. 60. Ya, oke. Mungkin yang lain ada yang tahu? 60, Pak. 60, ya. Jadi di atas 40 ada 50, Pak. 50 itu dari mana? 25 kali 2. Jadinya 50. Di atas 50 baru 60. Baru 60. Di atas 60 berapa teman-teman? 75. 75 ya? 75, 80, 75. 65. 65.
Ya, 65. Oh ya, jawabannya 65. 65. 25 Nah, tambah betul. 40. Ya. Oh, nambah Iya, 6 ya. betul. Di atas 65 berapa, teman-teman? Di atas 65 berapa kapasitasnya? 75. Iya, 75. Benar, jawabannya 75. Kan kita kan interkoneksi bebas ya. Interkoneksi bebas. Kalau teman melihat keadaan misalnya rumah sakit ya. Rumah sakit itu begitu bangun harus ada PBX-nya. Ya, dibuat kayak begini. Jadi lihat kondisinya ya, lihat kondisinya. Kita sih inginnya ya 25, 40, 60, 100, 400, dan 1200. Tapi kan kalau lihat di lapangannya mau nggak mau kayak gitu ya kita harus ikutin aja. Jadi kalau di atas 75 berapa teman-teman? Di atas 75 nih. Kira-kira berapa? Berapa? 85? 80. 80? Ya betul 80. Iya, 80. Iya. 40 kali 2. Iya betul. Iya iya. Di Kalau atas bahasa 80? Di kalau atas bahasa 80? Dan Dapat dan sales ya. seterusnya. 90. di atas 90. 80, Dan 85. 85 ya? Iya. dan seterusnya lah. Oh iya, Nah, 85 iya. bener. Ini Bahasa sales masih setelah atas itu, 400, Pak. nah, makan lihat kondisi ya, kondisi. Jadi sampai 100, setelah 100 itu mulai lebih gampang lagi. Naiknya itu per 5, gitu ya, mulai 100. Nah, naiknya itu per 5. Nah, menarik sih, menarik. Karena pertama kita real time untuk kontaknya. Terus penomoran SSN itu kita bebas, yang penting nggak sama antar PBX yang lainnya. Satu PBX dengan PBX yang lain itu nggak sama. Coba itu aja syaratnya. Kita nggak boleh, oh kepala satu di PBX A, kepala dua di PBX B, kepala tiga di PBX 3 gitu. Jangan gitu, itu sih kuno, masa lalu yang digunakan oleh Panasonic yang telah kita lakukan bersama-sama Panasonic, dan itu ada masalahnya gitu kan. Pertama digit yang harus sama, 4 digit 4 digit, kalau 3 digit 3 digit, terus kepalanya kepalanya nggak boleh ada yang sama, kepala satu di mana, kepala dua di mana, ya. Itu zaman-zaman kuno lah, ya. Karena teknologi itu udah maju gitu kan. Pergunakanlah teknologi itu gitu kan. Eman teknologi ini kita udah sampai ke sana. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Termasuk kita waktu ngelawan kompetitor kita. Oh kalau di kita tuh sama Pak. Seperti itu gitu kan. Jadi Sonic bisa dilakukan oleh semua. Tetapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ya 5 ini. Dari pertama, kedua, tiga, empat, 5. Yang nggak ada di Panasonic dan merek-merek lain sampai saat ini. Ya, teman-teman ada bayangan ya semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada Pak. Pak Helmi. Iya, Mari. Kalau menyangkut rankingnya gimana Pak? Trankingnya, trankingnya, trunking buat Telkom kan? Ya. Ya, bisa, bisa, bisa itu bisa itu apa? Bisa diapain aja, suka-suka customer. Mau ditaruh di mana trankingnya? Mau dipulin, misalnya di bebek yang 200 apa? 100 bisa. Atau mau dipecah-pecah pun bisa. Itu sangat memungkinkan. Ada bayangan ya teman-teman ya?
meskipun SIP terang, meskipun itu apa namanya FXO, bebas saja Pak ya. Bebas. Mau pakai SIP terang, mau pakai FXO, CO analog, Telkom, bisa jawabannya. Jadi minta nanti terserah customer-nya mau dikeluarin ini di yang mana, extension ini di BBK yang mana gitu ya. Halo Pak, Ya, pertanyaan ya. Andi tadi cukup menarik juga nih Pak. Hmm. Nah, misalkan nih Hmm. si PBX 400 ada di Jakarta, yang lainnya ada di cabang ya, ada di Iya. ya Bali, terus ada di Hmm. Surabaya, ada di kota-kota lain Hmm. lah, di Hmm. Samarinda misalkan gitu. Hmm. Nah, ini misalkan si PBX 400 yang ada di Jakarta nih, Hmm. ini extensionnya mau mengambil CO yang di Samarinda misalnya, Hmm. untuk telepon customer yang di Samarinda via PBX yang ada di Samarinda. Nah, itu Ya, memungkinkan nggak Pak? mungkin. Sangat memungkinkan. Oke, kalau kita telepon keluar, yang kita lakukan itu adalah menekan angka 9 dulu, benar nggak? Nah, setelah kita tekan angka 9, dia akan mengambil terang yang ada di bebeknya sendiri. Sendiri. Jadi kalau dia sebagai extension di Jakarta, tekan 9, dia ngambil CO yang ada di Jakarta. Terus bagaimana dia ingin ngambil yang ada di Surabaya? Ya, nanti seserah customer ya, diperbolehkan apa enggak, pada intinya kita bisa ngambil yang Surabaya. Tetapi ada beberapa tekan yang harus ditekan ya. Modelnya kayak prefix lah begini ya. Baru ngambil terang yang ada di Surabaya. Misalnya dia tekan, oke, ngomong yang aneh ya, 91 atau 931 ngambil terang yang ada di Surabaya. Dia neken 922 mengambil terang yang ada di Bandung gitu ya. Sangat mungkin kan. Tapi boleh nggak secara SOP-nya perusahaan itu? Nah, itu harus ditanyakan ke mereka juga. Jelas ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Masih ada Pak. Ya, boleh. Eh, ini juga mungkin sekedar info. Saya juga pengguna ini Senggoma for PC. Hmm. Itu berbeda dengan Sulu yang dulu ya. Kalau di Sulu dulu kita Ya. masih bisa video call. Di Hmm. yang baru ini, updatean yang baru, itu fitur video call-nya hilang. Ya. Tinggal voice saja. Ya. Nah, terus pertanyaan saya Pak Helmi, untuk interkoneksi seperti ini kan bisa video, bisa data, bisa voice. Kalau Iya. voice, saya pikir interkoneksi ini tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Iya. data dan video? Masih memungkinkan nggak cross? Anggaplah saya pakai semua softphone, Senggoma Talk gitu. Ya, mungkin aku coba ngomongin dulu sedikit ya. Kita itu menggunakan softphone, berarti menggunakan aplikasi di masing-masing PBX, betul nggak? Betul, Pak. Ya, betul. Sebetulnya ada aplikasi softphone server di masing-masing PBX, betul nggak? Ya, Ya, kita harus samakan dulu ini ya. Ini harus samain. Begitu ada kontak, kontak itu sebetulnya aplikasi lain ya, tetapi menjadi single contact real time. Jadi dibuat oleh Pak Anang sedemikian rupa, kontak itu kan akan sama. Nah, demikian yang di Sopon tadi pasti akan sama. Yang ada di Sipon sama. Ada yang digital pun sama juga. Nah, oke, itu sama. Kalau untuk voice, bagaimana Pak? Enggak ada masalah kan? Karena cuma voice.
ya. Nah, kalau untuk video memang Softphone itu yang diinstal di komputer dan notebook tidak support untuk video sekarang. Kenapa tidak support dengan video? Karena ada beberapa faktor ya. X, X ya. Diubah dari dulu ada videonya, yang sekarang Senguma Phone itu nggak ada videonya. Karena yang namanya kamera itu nggak pernah sama. Misalnya ada telepon ya. Contoh. Kita menggunakan video phone. Video phone. Video phone itu bisa jalan antar video phone juga kalau menggunakan merek yang sama. Misalnya saya pakai Funfil, berarti lawannya pun harus pakai Funfil. Tetapi kalau pakai satunya Funfil, yang satunya Grandsim video phone-nya, apakah bisa? Coba jawab teman-teman. Jawab coba. Ada yang bisa jawab? Jawabannya nggak bakalan bisa video phone-nya. Misalnya PBG jangan pakai Sengoma ya, pakai pakai Gensim juga. Tapi video phone satu adalah pakai Gensim, yang satu pakai Funfil. Apakah kedua ini bisa buat video phone? Kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. 50%, 50%. Tapi kebanyakan nggak bisa jalan. Kecuali sama-sama video phone sama-sama Gensim, bisa. Sama-sama Funfil, dia bisa. Ada bayangan teman-teman. Itu masalah itu bukan di Sengoma masalahnya. Masalahnya di endpoint-nya. Endpoint-nya itu nggak support. Ada bayangan teman-teman? Jadi kalau Sengoma ingin support video phone, harus penggunaan sama. Misalnya pakai Funfil ya pakai Funfil. Kalau pakai Grand SIM ya pakai Grand SIM semua. Untuk video phone yang baru dia jalan. Ada yang ditanyakan teman-teman ini? Ini mungkin teman-teman nggak sadar. Oh ini masalah Sengoma. Bukan Sengomanya. Yang masalah itu endpoint-nya. Ini yang jadi kendala. PBG mau pakai apa aja sama kendalanya. Lain sama Zoom. Kalau Zoom itu kan sama-sama aplikasi Zoom. Ya pasti jalan. Kalau ini endpoint-nya lain gitu kan. Kalau Zoom kan aplikasi Zoom diinstal di sana gitu kan. Ada bayangan teman-teman? Yang penting teman-teman ngerti ya. Ini kendalanya itu di mana gitu. Kendalanya di sana. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Oh iya, Andi. Tadi pertanyaannya apa lagi yang belum aku jawab ya? Udah terjawab sih Pak. Oh, Tidak udah jawab memungkinkan ya, udah. untuk ya dalam Iya, sistem jaringan seperti ini tidak memungkinkan video. betul, betul. Oke, ada yang bertanya lagi mungkin? Aku lebih senang banyak bertanya. Pak, Ya, pertanyaannya sih basic banget ya Pak. iya, Cuma berhubung saya nggak tahu atau ragu, jadi mending tanya ke masternya lah. iya, boleh nggak apa-apa. Kalau udah terintegrasi seperti ini Pak, untuk IP address-nya itu harus berbeda atau bisa sama Pak? Maksudnya dalam artian yang satu pakai IP address lokalan kantor tersebut, Jakarta misalnya. Hmm. Hmm. Terus yang di Samarinda pakai IP address lokalan Samarinda seperti itu Pak. Atau Oh, memang IP address-nya itu harus berbeda gitu. Termasuk IP ya, phone-nya gitu ya, Pak. ya, iya. Berarti kita ngomongin masalah jaringan ya. Memang benar, kalau misalnya jaringan ini
mau ada interkoneksi jaringan, misalnya kita nyebut dua lokasi aja ya, dua lokasi dulu kan. Berarti lokasi 1 dan lokasi 2, dia pasti punya IP address lokal sendiri-sendiri. Nggak boleh sama. Karena kan IP itu kan ada batasannya ya. Dari 0 sampai 256. Ya. 0 itu sudah dipakai BGP, 256 buat apa gitu ya. Jadi makin dikit. Jadi kalau misalnya 256 ini komputernya lebih dari 25 berarti harus segmen yang berbeda kan. Maka dibuat ada namanya routing. Routing ini yang melakukan adalah router. Router. Router itu gunanya buat merouting. Jadi dalam segmen yang berbeda itu jadi bisa saling koneksi. Nah sama, kalau ada dua lokasi pasti segmen IP-nya pasti berbeda. Kita buat berbeda. Tetapi kita harus merouting di masing-masing routernya dua lokasi ini. Router yang di lokasi A, dia merouting ke lokasi B. Nah, router di lokasi B, dia merouting biar bisa ngerouting ke lokasi A. Jadi dia bisa saling berhubungan, berjabat tangan. Nah, setelah ini udah bisa berjabat tangan, barulah bisa semuanya berjalan. Jangankan PBX doang, server, komputer, notebook, printer, kalau sudah kayak gini ya berjalan seperti biasa, seperti jaringan lokal biasa, walaupun dia lokasinya berbeda, ada Jakarta, ada Surabaya misalnya. Nah, kita itu kan PBX itu hanya numpang, ya pasti bisa. Jawabannya pasti bisa, karena asal itu sudah di routing. Gitu. Yang penting sudah ada bayangan sedikit lah buat teman-teman semua. Bagaimana Rizky? Oke, masih Pak. Iya. Nah, cuma Sengoma itu berbaik hati. Hmm. Ini sebetulnya kerjaannya Pak Anang juga, bukan Sengomanya. Jadi, misalnya yang ada IP address publik itu hanya di Jakarta. PBK di Jakarta head office-nya. Oke, nggak masalah. Nah, terus di cabangnya itu ternyata internet itu pakai misalnya IndiHome yang biasa yang nggak punya IP publik, tapi ada PBX-nya. Nah, itu bisa nggak interkoneksi ke PBX yang ada di headquarter ya di Jakarta? Abang. Nah, itu kan pasti banyak yang bertanya kan? Nah, Ya. kalau PBX yang lain jawabannya apa? Pasti nggak bisa kan? Harus harus punya API publiknya masing-masing kan? Nanti dipasang router, dibuat VPN-nya, baru di routing bisa jalan. Nah, masalah cabang saya di kota kecil, di misalnya di kota Aceh itu apa PD ya, PD. Cuma ada pakai IndiHome, tapi ada PBX-nya. Bagaimana, Pak? Ya, jawabannya kalau di Sengoma itu bisa. Bener-beneran bisa. Kita buktikan aja, dijual aja. Kalau ada proyek kayak gitu, teman-teman saya yakin bisa. Nanti langsung kita buktiin begitu mereka beli, kita implementasiin. Kalau bisa bisa jalan, ya hebat kan? Berarti ya itu jawabannya. Memang bisa. Jadi di PBX kita itu ada yang namanya VPN server dan VPN client. Jadi sama Pak Anang itu bergunakanlah sebaik mungkin ya VPN ini biar nanti yang di cabang yang menggunakan IndiHome, PBX yang menggunakan IndiHome itu bisa interkoneksi ke Jakarta. Jadi jawabannya adalah Rizky, bisa. Khusus Senggoma yang dari ITCom.
bukan Singoma yang dari Singapura, Singoma dari Malaysia nggak bisa itu. Nah, itulah gunanya waktu 2 minggu disetting oleh Pak Anang di kantor kita. Banyak sekali sebetulnya, banyak sekali. Biar teman-teman ngerti, oh apa sih yang kalau kita sih selama ini ngomongnya hanya upgrade software, firmware, ya itu paling gampang kan, nyampein ke orang lebih gampang, tapi sebetulnya banyak yang dilakukan. Sampai sini mengerti, Rizky? Ya, halo? Di copy, Pak. Di Ah copy. ya, ngerti ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi teman-teman? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Nah, aku akan memperlihatkan dengan Panasonic yang dulu kita jual dan laku laris manis gitu ya untuk interkoneksinya. Jadi kita itu membandingkan yang sudah laris, yang enggak laris dan masih coba-coba ya. Buat apa gitu kan? Kita tuh membandingkan dengan yang sudah kita jual banyak gitu ya. Laris manis dulu, interkoneksi kayak apa sih yang lama? Nah, kalau dengan PBX ini bagaimana? Lebih bagus atau enggak? Kalau sama aja ya buat apa gitu kan? Namanya orang tuh kita ingin maju ke depan, teknologi di depan gitu kan. Jangan ngikutin yang lama. Kalau ngikutin yang lama berarti namanya apa coba? Teman-teman. Ya berarti kita malah mundur jadinya, bukan karena menggunakan yang sama juga. Kita mengganti hardware, menggunakan feature yang sama juga, yaitu kemunduran karena teknologi itu semua maju ya. Nah, oke, kita bandingkan dengan Panasonic. Di Panasonic untuk interkoneksi itu ada OneLoop dan IP Trunk. Kalau OneLoop, kalau di S1000 bisa sampai 16 PBK ya kalau nggak salah ya. Kalau lupa. Nah, itu Pak yang harus dibeli. Pertama PBK-nya Ya, dibeli. betul, Pak. Ya, PBK-nya dibeli kan. Kayak Sengguma hanya PBK doang. Terus kemudian harus beli DSP-nya di masing-masing titik PBK-nya. Kemudian apa lagi? Harus beli storage lagi. Terus apa lagi? Harus membeli license one look. Baru dia bisa jalan. Nah, kalau menggunakan Panasonic yang IP Trunk bukan menggunakan OneLoop, berarti dia harus beli APBX lagi. Terus DSP-nya pun harus dibeli. Kemudian license IP Trunk-nya harus dibeli juga. Dan license QSIC-nya juga QSIC transparan ya, itu pun harus dibeli. Nah, kalau di PBX yang dibeli hanya PBX saja, ya, hanya PBX aja. Dari sini aja udah berbeda ya. Kalau misalnya teman-teman menjual barang yang mirip lagi dengan Panasonic, beli DSP, storage, dan macam-macam, itu mah sama aja dengan Panasonic. Bukan mengganti, itu namanya mundur. Kita pakailah yang bisa maju ke depan. Gunakanlah PBX. Betul nggak teman-teman? Kita harus sepakat dulu loh. Betul. Enggak? Iya, betul. Ngapain kita menggunakan teknologi lama? Ngapain kita kontaknya bisa lain-lain di PBX? Kita harusnya yang single contact dan real time dan tidak ada digitnya harus 4 digit semua, kepala ini harus di sini, kepala ini harus di PBX B, kepala ini harus di PBX C. Ngapain gitu? Kuno banget gitu. Ya kalau aku sih kebetulan orang teknikal ya.
Aku aja yang merasa jijik loh pakai kayak gitu kan. Ngapain nggak makain Panasonic lagi ya? Kalau sales nggak tahu lagi ya. Kalau sales kan menghitungnya jualnya gitu ya, yang murah, tetapi tidak memikirkan bagaimana implementasi ke depannya. Apa yang harus dilakukan lagi? Wah, itu lain hal itu ya, lain hal. Yang penting aku secara teknikal, aku tunjukin feature-feature yang bagus seperti apa ke depan. Oke, kalau Wanduk, dia ada master, bisa menggunakan NS1000 atau NSX series 1000 atau 2000. Kalau yang Apitrang tidak ada masternya, jadi boleh gunakan TDE, NS atau NSX. Kalau di Singoma bebas suka-suka hati, mau pakai 25 ke, mau pakai 40 ke, mau 25 kali 2 ya, mau pakai seperti apa, kita bebas semua model. Nah, ini aja dari sini aja sudah lain ya. Kemudian kalau Wanduk harus ada sleeve-nya. Sleeve-nya apa? Ya bisa NS300 yang modul gitu ya. Bisa NS1000, NSX1000, dan 2000. Kalau Pitra enggak, yang penting TDE sama NS series. Kalau Singoma semua semua model. Kemudian bagaimana interkoneksi API protokolnya di Wanduk? Ini menggunakan proprietary. Kalau API Tang ada H323 yang dipakai oleh Panasonic biasanya H323. Kalau sisi Singoma ada dua, menggunakan SIP boleh, menggunakan H2323 boleh. Jadi kalau makanya enaknya kalau ada interkoneksi ke pabrik Panasonic pakai Singoma. Kenapa? Bisa menggunakan chip, bisa menggunakan H323. Jadi nanti Singoma di tengah gitu ya. Kemudian kapasitasnya. Kalau Wanduk 2000 extension maksimum ya. Ada 1000 extension kalau yang NS1000. Tapi kalau NSX 2000 dia bisa 2000 extension. Kalau menggunakan Arbitrang, Panasonic bisa 1.024 extension. Jadi ada 512 BBX unit yang NSX 2000 kali 512 jumlah segini. Kalau sih koma unlimited, suka-suka kau mau berapa, kata orang Batak. Mau berapa kau suka silahkan gitu kan. Hmm. Kemudian H323 sama Siprangnya kita unlimited channelnya Sengoma. Kalau di Epitrang ada keterbatasannya di Panasonic. Ini aku sudah tulis ya. Kalau kita unlimited. Digitnya kalau di Panasonic 5 digit, di Sengoma bisa 10 digit. Terus plan numberingnya, kalau di One Look Panasonic harus sama. 4 digit, 4 digit. 3 digit, 3 digit. Demikian yang Abitrang. Kalau Sengoma kita bebas dari 1 digit sampai 10 digit. Nah ini menarik ya. Terus yang lainnya sama real time single contact ya. Kalau OneLook ada, dia real time. Tetapi yang Epitrang nggak bisa. Nah kalau Sengoma real time terus. Kemudian ada time synchronous. Nah, kalau di OneLook ada time synchronous ini. Kalau IP terang aja, dia tidak ada. Kalau di Sengoma bisa di synchronous. Synchronous itu apa sih? Jadi jamnya yang ada di Jakarta itu diikutin oleh PBX yang lain yang terkoneksi. Kalau sekarang jam 10 ya, sekarang di PBX yang lainnya jam 10. Jadi dia sinkronis. Nah, oke, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Ini yang terakhir loh, slide terakhir ini. Kira-kira dengan banyaknya kelebihannya Sengoma ini dibandingkan Panasonic yang lama, kira-kira jauh nggak teman-teman? Perbedaannya luar biasa nggak?
Jauh, Pak. Ya. Luar biasa, Luar Bang. biasa. Jadi Biasa. aku ya yang penting cuma itu doang sih. Dengan Panasonic doang sih. Kalau aku nggak akan menyebut merek lain karena pasti ada dan bagus ya. Aku nggak akan lah. Aku bandingnya pasti pakai Panasonic. Iya, bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi atau terpana? Terpana karena nggak ngerti apa makin mengerti ya? Pak Helmi, Ya, mungkin sedikit saya tambahan, tapi mungkin iya, Pak Helmi boleh. tadi agak kelewat ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya saya salah nih, karena ini Ya, pengetahuan saya ya. ya. Ini untuk interkoneksi PABX ya, yang Hmm, H323, hmm. itu hanya Senggoma yang dipasarkan via ITCOM yang sudah bisa. Oh Karena iya, itu betul, Pak Anang yang program. Mohon maaf kalau betul. misalnya saya salah, tapi Iya, yang saya tahu seperti itu. betul. Jawabannya betul. Jadi semua PAB yang IP lebih-lebih yang buatan Cina, dia hanya mensupport SIP trunk, tidak ada H323. Ya, PBK IP itu yang mengembangkan adalah orang IT dari dunia IT, makanya dia menggunakan SIP. Tetapi dari dunia telekomunikasi mereka mengenalnya H323 pakai api terang. Makanya kenapa Panasonic pakai H323 karena mereka dari dunia telekomunikasi. Nah, kalau ada merek yang dari di dunia telekomunikasi ya pasti sama dengan Panasonic. Ya, beda jauh. Pakai H323 atau mungkin namanya diubah. Jadi apalah biar keren kan. Tapi mirip dengan Panasonic. Harus beli DSP, beli card lagi, beli license lagi. Nah, terus ada IP H323-nya walaupun pakai nama lain yang harus dibeli. Nah, kalau dari dunia IP namanya SIPTRANG. Nah, semua IP bebek dari dunia IT termasuk yang merek-merek Cina, ya mereknya tahu sendiri teman-teman, itu menggunakan SIPTRANG. Jadi dia kalau mau interkoneksi ke bebek yang lama menggunakan dunia telekomunikasi, dia nggak bakalan bisa. Dia nggak bisa interkoneksi menggunakan H323 yang ada di Panasonic. Nah, si Sengoma itu dia menggunakan SIP. Tetapi sama Pak Anang dikembangin H323-nya di dalam Sengomanya. Itulah salah satu kenapa harus butuh waktu 2 minggu di tempatnya Pak Anang. Salah satunya ini yang dimaksudkan oleh Pak Anang. Jadi kita itu waktu 2 minggu itu memasukkan semuanya. Jadi waktu saat ada kebutuhan apa, semuanya udah ada di sana. Bayangin kalau nggak ada, kan capek banget gitu ya panangnya gitu kan. Berarti Rizky benar, yang Rizky benar itu ya dikatakan benar. Jadi kalau misalnya ada customer menggunakan Senggoma dari Singapura, para market dari Malaysia, terus mau connect ke H323-nya Panasonic, jawabannya nggak bisa. Yang bisa itu Senggoma dari ITCOM yang dijual oleh Rizky, ya, oleh Pak Wahyu, dijual oleh Erwin, itu bisa. Oke, ada lagi yang mau Rizky udah jelas ya jawabannya. Ya Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Berarti Pak Helmi itulah services yang dibeli sebenarnya ya. Iya, betul. Makanya kita ada namanya preparing ya, yang kita jual di sana. Dan harganya murah banget, murah banget. Memang IT kamu itu terlalu besar ya.
Jadi kita sudah memikir begitu jauh ya untuk supportnya ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Ya, Denny. Oke, yang lain ada yang lanjut, ditanyakan? lanjut, Rami. Ya, oke. Karena ini adalah set terakhir, Kayaknya mah. ya jawabannya ini ya. Jadi kalau kita membicarakan interkoneksi, kita ngomongnya one MAC, Singgoma one MAC, PBX one MAC. Tapi kalau kita membicarakan telepon analog, digital, kita nampakkan apa kemarin? Masih ingat teman-teman? Ceria. Ceria Max. Jadi kita ada Ceria Max, ada One Max, nanti akan ada Max Max berikutnya gitu ya. Yang penting Max Plus. Max, ya One Max. One Max. Cukup one match, Pak. X Max. Jangan sampai jadi dual max. X Max. Tahu aja. Tapi kalau double plus jadi kemana-mana bayangan saya. Oh gitu. Ada Lu angka Ses. 2 ya. Malam Jumatan lo ya. Aduh. Pak Wahyu ngajarin Pak. Oh gitu. Maling teriak maling ya begitu. Ada gitu. Maling teriak maling itu biasa. Oke, jadi memang aku ngebuat presentasi ini sangat simpel ya. Sangat sedikit karena memang aku hanya ingin memperlihatkan itu yang sederhana ya. Mudah-mudahan sih walaupun sederhana kali ini presentasi mengena ya. Nanti presentasi ini aku akan kirimkan ke teman-teman ulangnya untuk presentasi ke dealer atau customer ya, betul. Ya. Dan memang ini nggak ada di semua PBX ya. Yang kan semua PBX. Yang sama Senggoma aja belum tentu. Sama-sama Senggoma ya. Tetapi harus Senggoma One Mac Eticom. Pak Oke, Helmi, ada ya? lagi Pak, bertanya boleh Pak? Boleh. Oke, sedikit saya sebenarnya nunggu pertanyaan siapa tahu ada yang sama. Ternyata Ya, belum. ya. Saya sedikit ada yang mau tak tanyakan Pak Helmi. Hmm, Jadi mungkin kalau kembali ke interkoneksi tadi Pak, hmm, ini mungkin kalau kita lihat dari kacamata Sangoma ya, hmm, ketemu PBXX ketemu sama yang satu tipe itu idealnya memang kita bisa mengembangkan semacam ini. Tetapi ya, kalau kita melihat dari kacamata lain, hmm, khususnya di user itu memang saat ini yang terjadi kan kebanyakan existing interkoneksi sudah ada. Mereka mungkin pakai Panasonic, ya, mungkin pakai Cisco, ya, mungkin pakai Avaya. ya, Sedangkan kita adalah pendatang nih ceritanya. ya, Kebetulan kita tawarkan, mereka setuju, oke kita masuk. Nah ini jadi challenge sebenarnya Pak, bagi terutama betul, engineer. betul, Ketika di sisi self menyampaikan, wah bisa nanti interkoneksi dan sebagainya, kami sebagai engineer tentu saja menjadi sedikit challenge nih. Karena kalau ya, seperti yang Pak Helmi sampaikan tadi, Sangoma, atau mungkin hmm, masuklah ada Panasonic, oke kita masih hmm, nggak masalah ya. Tapi ketika kasusnya itu di lapangan, ada merek yang di luar ranah kita, secara teknikal, mungkin ada hmm, Avaya, ada Cisco. Nah, hal semacam itu kan jadi satu tadi Pak, tantangan yang harus diselesaikan ya, juga ketika ngomongin ya, interkoneksi berarti dua-duanya harus disetting kan Pak. hmm, Nah, itu yang akhirnya nanti menjadi kesulitan di kami Pak, di engineer yang di lapangan terutama hmm, untuk ya, implementasi. Nah, hal-hal semacam ini mungkin juga perlu Pak Helmi kasih masukan ke kami, terutama kaitannya sama pembekalannya, apa saja yang kira-kira nanti harus kita siapkan, baik dari segi jaringan atau nanti dari segi numbering plan tadi yang disampaikan Pak ya, Helmi.
Karena kalau Iya. kita bicara produknya ITCOM, oke lah kita tahu. Tapi kalau bicara produknya yang non ITCOM, bahkan kemarin saya juga sempat ada pengalaman itu interkoneksi sama eh, merek Z itu. Itu pun akhirnya mungkin Mas Alvan juga pengalaman. Akhirnya juga itu menjadikan apa kita meraba-raba Pak, ini kok kenapa nggak connect sama kita, kenapa di sisi kita apa di Iya. sisi mereka. Ternyata akhirnya ya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan kita tahu bahwa sebenarnya di merek Z itu untuk sip terang pun mereka ternyata butuh license. Kejadian semacam itu. Nah, ini masih satu platform ya antara Z sama kita, sama-sama Asteris. Masalahnya kalau yang Cisco nih, mungkin Avaya yang mereka punya platform sendiri. Nah, itu kayaknya perlu juga masukan dari Pak Helmi. Hal-hal apa saja yang perlu kami perhatikan dalam hari ini di sisi engineer, Pak. Mungkin Iya. Mas, pertanyaan saya itu, Pak, sedikit saja minta penjelasan dari Pak Helmi karena ya nanti di sisi implementasi kebanyakan kami di engineer yang akan banyak menemui hal-hal semacam ini dan goalnya kan semuanya harus interkoneksi nih, Pak. Iya. Iya. Mau Panasonic, mau apa ya, mau merek apa, itu di dua sisi harus ada konflik dan akhirnya komunikasi dua arah dari existing ke kita, ke Sanggoma, maupun dari Sanggoma ke existing juga harus berhasil. Nah, mohon arahannya, Pak. Terima kasih Iya. sebelumnya. Iya. Jadi waktu aku buat presentasi ini, mungkin aku pun sudah ngebatasin ya fitur-fitur untuk interkoneksi antar PBXEC. Nah, betul yang dibilangin sama Nur tadi, kalau sesama PBXEC kita terlalu banyak fiturnya, gitu ya, terlalu banyak yang seperti yang aku terangin tadi, ya, terangin tadi. Makanya kalau sudah mau multiple interkoneksi ya, multiple interkoneksi itu sudah lain lagi berarti sudah tidak bisa menggunakan presentasi ini ya. Tapi secara garis besar aku mungkin agak terangan sedikit ya. Nah, memang yang namanya interkoneksi itu ada berbagai cara ya, berbagai cara. eh Ada yang menggunakan FSO, FXS, ya, jadi di cross ya antara CO analog sama SN analog ya. Itu zaman dulu ya, seperti itu. Tapi dengan beberapa keterbatasan pastinya ya. Kemudian ada menggunakan itu analog ya, koneksi analog. Ke analog, kemudian ada interkoneksi menggunakan digital, menggunakan I1 dan PDI 30 ya. Nah, kalau menggunakan PBX lama, pasti yang dua itu masih bisa gitu ya. Mau pakai mereknya apa, kek terserah gitu ya, terserah. Nah, kalau kita lanjutkan ke yang namanya IP, nah ini baru banyak yang harus kita konsenkan ya. Kita namanya interkoneksi antara Singoma aja ada dua aja, berarti dua-duanya kita setting, betul kan? Apalagi ini dua merek yang berbeda, berarti harus ada technical dari bebek yang lain ini, bukan hanya teknisi yang di bebek Singoma aja, itu harus kedua-duanya. Gunanya apa? Kalau kita pakai API, kita tanya mereka, mereka supportnya apa, ya? Kalau yang lama kayak Panasonic kan ada dua kan IP itu. Ada IP terang, ada SIP terang. Nah, supportnya apa? Nah, yang bisa dibeli oleh mereka itu yang mana license-nya? Itu yang pertama ya. Kita harus mau nggak mau. Kita jawabannya kalau tanya bisa interkoneksi bisa, bisa memang bisa. Tapi kan di sisi lain kan harus tahu juga gitu ya. Dan kita nggak 100% tahu milik barangnya orang. Kalau
ketemunya Panasonic, barang-barang ITcom, kata kata Nur tadi, kita tahu oh beli lesson ini, harus beli DSP, harus beli lesson apa, kita tahu, enak ngomonginnya kan. Cuma masalahnya kalau Panasonic kan karena sudah tutup, beli lesson bingung kan, beli DSP-nya pun bingung gitu ya. Tapi kalau merek lain yang masih ada, ya mereka punya. Kita tanyakan ke mereka, Bapak pakai apa adanya bisanya. Nah, setelah itu baru kita melakukan interkoneksi mereka. Kalau support H323, laksana masih ada, ya kita pakai H323. Kalau mereka license-nya harus pakai SIP, yang pakai SIP. Kalau kita nggak usah beli lagi, kita SIP-nya ada. Mau pakai H23 ke, mau pakai SIP ke, kita ada semua di Singuma. Kalau merek lain, memang harus ditanya, mau nggak mau. Benar kata Nur, yang bagian support akan bingung bagaimana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman sales biar agak mengerti ya. Nah, nanti kejadiannya kayak gitu ya. Ya kalau misalnya susah-susah, yang brandnya lain tuh, wah kita ya udah ganti aja sama Sengoma. Kita kan one Mac, one Mac. Dia pakai analog, kita juga pakai analog gitu kan, gantinya pakai analog gitu kan. Tapi yang barunya pakai IP gitu ya, yang barunya nggak apa-apa. Itu kan solusi kan. Soalnya eh, soalnya yang existing sudah nggak support lagi gitu masalahnya kan. Aku setuju dah Nun. Itu mungkin kalau aku buatin presentasinya untuk yang sales nggak cocok nanti Nun. Kalau itu memang khusus buat engineer. Betul betul. Oke, Pak. Cuma yang penting sales tahu ya, tahu. Nah itu penting karena nanti yang di belakang yang akan susah adalah engineer-nya. Bener sih. Jadi Nur perlu pertanyaan Nur ini bener ya. Bener. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Yang lain ada pertanyaannya? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita saatnya berfoto dulu, Pak. Tolong dibuka videonya, Pak. Wah, ada yang pakai senggoma nih. Pada pamer nih. Iya, ada yang pakai senggoma nih. Tadi mau ngasih Pak Wahyu, ukurannya nggak ada. Iya. Aduh. Waduh, itu Andi 10 pakai apa XL, tuh? Pak. 10 XL. Andi itu bagus juga tuh Andi. Kalau saya nggak ini kasih jaket dong, Eh. Pak Elmi. Oke, sudah kebuka semua. Videonya dibuka semua. Aku coba hitung sampai ketiga ya, buat print screen-nya. Oke, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Kayak Purbaya nih, kayak Purbaya nih. Oh iya, sekali lagi ya, sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Itu Andi coba muter balik. Aku curiga nih, Andi ini. Coba muter balik Alvan Andi. Merek sebelah, Pak. Oh, waduh apa? Waduh, curiga aku nih, Andi. Luar biasa. Alvan sebatnya mantep banget tuh Alvan tuh nyebatnya tuh. Nggak mau kalah, Pak. Nggak mau kalah. Nggak mau Mantap. kalah, iya. Baru nyampe nih Pak Salim, baru nyampe
Jadi, dari tadi di mobil Pak, belum nyebat. Oh gitu. wah, Woi, sambil ngerokok mantap. lagi. Loh, Ngomong ya, Surabaya kok nggak dapet itu? Kau ngomong Sangoma. ya, ngajak-ngajak Pan. Ayo Pak, ngopi Pak. Kopi nendi. Eneng Pasuruan iki Pak. Konco dewe lah, konco dewe. Akhir tahun, Van, kata Pak Helmi. Iya. Oh, akhir tahun. Buat Surabaya akhir tahun ya. Oke. Iya. Belum Oke. pakai sendiri nih Pak, loh masih polos tuh Pak. Masih polos ya. Masih polos. Perutnya juga polos tuh perutnya tuh. Nih, teman-teman lagi ini di dealer. Waduh. Oh. Tersangkanya itu. Cari omset terus. Benar. Luar Closing. biasa, luar biasa. Ya ini kan meniru Pak Wahyu lah ya. Tuh kan, buang Emang lagi gurunya tuh. Pak Wahyu emang, nggak salah lagi. Buang lagi tuh, ini lagi nih satu ini. Tambah silo lo bro. Tambah tua ya. Mana nih Pak Wahyu nih fotonya nih? Pak Wahyu nih mana nih? Hah? Ada, Oh itu di bawah. ada. Pak nyapa Oke. dulu Pak. Ayo. Iya, teman-teman semuanya, terima kasih ya waktu dan Ya, kesempatannya. terima kasih. Mudah-mudahan presentasi yang cuma 6 halaman ini berguna ya buat teman-teman meningkatkan penjualan bebek ya untuk Amin. Boleh dikirim Pak filenya Pak di nanti grup. langsung aku email semua ya. Mau media apa pun. Oke, Iya. selamat one week ya, one week ya. One week. 1, 2, 3. One One week. One Max, salam One One Max. Thank you Pak Helmi, Ya. thank you semua. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Oh, thank you. Salam sehat Semua semuanya. sukses. Yang Sukses, sukses. Fotonya Sukses banyak ya semua. semuanya. Jangan lupa ngopi.